Bab 28 membahas peningkatan nilai pertimbangan manusia. Teknologi mungkin mengerjakan sebagian besar pekerjaan operasional dan administratif, tetapi pengawasan, pertimbangan, dan kewaspadaan manusia tetap menentukan kepercayaan, keterbukaan, serta identifikasi risiko. Bab ini membahas risiko ruang putih, keterjelasan sistem, izin sosial, algoretika, pimpinan etika, pengawasan dewan, komunikasi krisis, dan investasi pada hubungan manusia. 1. Ke depan, teknologi dapat mengerjakan sebagian besar pekerjaan operasional serta administratif. Namun, pengawasan, pertimbangan, dan kewaspadaan manusia menjadi sangat penting untuk menjamin kepercayaan serta keterbukaan sistem kecerdasan artifisial. Ketiganya juga diperlukan dalam mengenali risiko. Bab ini tidak menolak otomasi, tetapi menegaskan bahwa manusia harus tetap memegang tanggung jawab akhir. 2. Teknologi dan masyarakat berubah begitu cepat sehingga penghitungan serta identifikasi risiko menjadi hampir terlalu sulit. Penilaian risiko tidak pernah sepenuhnya mengejar perubahan. Banyak risiko baru tidak diperkirakan sebelumnya atau tidak memiliki pihak yang jelas bertanggung jawab. Walaupun dunia dikuasai data besar, penghitungan risiko tetap merupakan ilmu yang tidak sempurna. 3. Penulis menyebut risiko ruang putih sebagai bahaya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau tidak terhubung dengan entitas yang jelas bertanggung jawab. Contohnya adalah teknologi yang mengubah cara otak bekerja hingga merugikan kemampuan menjalankan tugas dunia nyata. Apakah dampak tersebut merupakan risiko yang dapat dituntut, dan siapa yang bertanggung jawab, menjadi pertanyaan yang belum memiliki jawaban sederhana. 4. Semua perusahaan dan lembaga kini bermain di ruang putih. Ruang tersebut semakin sulit ditentukan ketika kebenaran dan kepercayaan menurun. Di masa depan, bisnis akan semakin dinilai berdasarkan cara mereka mengevaluasi risiko ruang putih secara sistematis, mengamati perubahan, memetakan hubungan, menilai kerugian, menetapkan pemilik risiko, dan memperbarui kendali ketika bukti baru muncul. 5. Kepercayaan penting bagi penerimaan sosial kecerdasan artifisial, terutama ketika sistem bertindak mandiri dan memengaruhi kehidupan. Manusia ingin mempercayainya karena sistem meniru perilaku, menyesuaikan kepribadian, dan memakai antarmuka manusiawi. Namun, tampak dapat dipercaya tidak sama dengan layak dipercaya. Pengguna sering tidak mengetahui cara pelatihan, instruksi rahasia, bias, atau motif pihak yang mengendalikan sistem. 6. Ilmuwan menggunakan istilah emergen untuk perilaku terorganisasi yang muncul ketika banyak unsur bertindak sebagai satu kesatuan, seperti kawanan burung atau gelombang air. Perilaku serupa terlihat pada model bahasa besar. Setelah mencapai ukuran tertentu, model tiba-tiba mau melakukan hal yang tidak dapat dilakukan model kecil. Kemampuan tidak terduga ini disertai kebohongan, bias, dan kegagalan memahami unsur bahasa yang mendasar. 7. Peneliti masih berjuang membuka kotak hitam model. Penulis mengajukan pertanyaan apakah kotak hitam yang tak dapat dijelaskan pada akhirnya dapat menjadi lubang hitam, tempat tidak ada cahaya yang keluar dan proses internal semakin misterius. Metafora ini menekankan pentingnya keterjelasan sebelum skala, otonomi, dan pengaruh sistem melampaui kemampuan manusia untuk mengawasi. 8. Kepercayaan kepada sistem sering disamakan dengan keterjelasan. Model tradisional beroperasi sebagai kotak hitam sehingga pengguna sulit memahami cara keputusan dicapai. Kecerdasan artifisial yang dapat dijelaskan berupaya membuat proses keputusan dapat dipahami dan ditafsirkan manusia. Peralihan ini meningkatkan keterbukaan, kepercayaan, dan penggunaan yang lebih bertanggung jawab serta etis. 9. Perluasan teknologi kecerdasan artifisial yang dapat dijelaskan diperkirakan bernilai $21 miliar Amerika pada 2030.
Angka ini menunjukkan kebutuhan menjembatani keterjelasan dan kepercayaan. Penelitian juga menemukan pengguna lebih cenderung mempercayai algoritma jika percaya sistem dapat belajar dari kesalahan seperti manusia. Kemampuan memperbaiki diri setelah kegagalan dapat meningkatkan keyakinan pengguna. 10. Kecerdasan artifisial bertanggung jawab adalah kerangka untuk mengembangkan sistem yang bekerja bagi kebaikan. Ia melampaui keadilan serta bias dengan menilai keselamatan, privasi, dan dampak sosial. Namun, mengikuti prinsip belum menjamin seluruh hasil dapat diterima. Perusahaan serta ilmuwan yang menulis algoritma perlu berinvestasi dalam pengujian ketat, keterbukaan, dan akuntabilitas. 11. Konsep izin sosial berkembang ketika perusahaan menyadari pentingnya memperoleh serta mempertahankan kepercayaan dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Izin sosial dibangun melalui perilaku yang konsisten, andal, dan etis, lalu memperoleh persetujuan masyarakat. Ia bukan izin permanen. Kepercayaan dapat hilang ketika organisasi gagal melindungi privasi, keamanan, keadilan, atau tanggung jawab. 12. Penggunaan kecerdasan artifisial dalam skala besar membawa tantangan kepercayaan dan tanggung jawab. Integrasi ke operasi bisnis tidak cukup hanya memikirkan pengembangan. Perusahaan harus secara proaktif menangani privasi, bias, keamanan, tanggung jawab hukum, serta penggunaan etis. Keberhasilan teknis tanpa perlindungan tersebut tidak menjamin penerimaan sosial atau hasil yang baik. 13. Algoretika mulai memperoleh perhatian. Romeko yang dipelopori Paolo Benanti menekankan martabat manusia ketika kecerdasan artifisial berkembang. Prinsipnya meliputi keterbukaan, inklusi, akuntabilitas, ketidakberpihakan, keandalan, keamanan, dan privasi. Sejumlah universitas penandatangan mulai mengajarkan etika kecerdasan artifisial dalam program teknik, sehingga nilai manusia hadir sejak pendidikan pembuat teknologi. 14. Keterjelasan sangat penting bagi hubungan jangka panjang dengan generasi Z karena mereka menghargai kejujuran dan integritas perusahaan. Generasi yang paham teknologi cepat melihat perusahaan yang tidak melakukan apa yang dikatakannya. Organisasi membutuhkan filosofi yang menyatakan moral serta nilai, membedakannya, dan menjelaskan apa yang diperjuangkan. Tanggung jawab membangun kebenaran ke dalam data serta algoritma harus ditetapkan. 15. Survei Deloitte 2018 menemukan 32% eksekutif Amerika yang memahami kecerdasan artifisial menempatkan persoalan etika sebagai salah satu dari 3 risiko terbesar. Perusahaan yang berpandangan ke depan mulai membentuk peran pimpinan eksekutif etika, juga disebut pimpinan kepercayaan atau pimpinan etika dan kepatuhan. Peran ini menjadi kebutuhan eksistensial bagi organisasi. 16. Deskripsi pekerjaan pimpinan eksekutif etika belum konsisten. Beberapa perusahaan menggunakan peran tersebut untuk mengarahkan nilai korporasi secara luas, mengawasi perdagangan adil, dan memastikan algoritma tidak bias. Sistem pemeriksaan etis pada perusahaan teknologi besar juga belum sekuat privasi atau keamanan data. Padahal, keputusan etis masa depan sangat bergantung pada pengembangan dan penerapan teknologi. 17. Etika teknologi perusahaan akan menjadi salah satu persoalan bisnis terbesar dekade berikutnya. Berbagai teknologi akan dinilai dari efisiensi, tetapi disiplin baru juga akan memeriksa konsekuensi etis tingkat kedua dan ketiga bagi konsumen, pegawai, dan pemangku kepentingan. Karena data praktis belum cukup, bidang ini membutuhkan komponen pandangan ke depan yang kuat. 18. Pembaruan perhatian kepada humaniora berarti etika dan filsafat teknologi baru sama mendasarnya, bahkan mungkin lebih penting daripada penerapannya. Teknologi dapat menggantikan pekerjaan hari ini, tetapi manusia harus mengelola, mengatur, dan mengarahkannya dalam kode perilaku etis yang diterima.
Setiap keputusan pimpinan masa depan perlu diproses melalui filter etika dan keadilan. 19. Dunia menghadapi gejolak politik, keresahan sosial, dan protes. Demokrasi menurun di banyak wilayah, sedangkan pandemi mempercepat kecemasan. Pimpinan organisasi menghadapi medan yang semakin sulit. Sektor publik dan swasta perlu menegaskan nilai manusia serta demokratis. Mesin, betapapun canggihnya, tidak boleh menjadi pelindung utama nilai, mengambil keputusan nilai, dan menjalankannya sendiri. 20. Ungkapan berpikir global dan bertindak lokal kembali penting. Etika dipandang melalui lensa berbeda menurut pasar. Pimpinan perlu memutuskan kapan mengambil sikap berprinsip dan kapan tindakan dapat menimbulkan kerugian lebih besar. Keberlangsungan organisasi bergantung pada kemampuan mengelola krisis secara langsung, menunjukkan keputusan etis, dan mempertahankan kepercayaan, integritas, keterlibatan, serta kepatutan. 21. Manusia tidak boleh lupa untuk siapa sistem dibangun. Teknologi harus bermanfaat bagi semua, tanpa kehilangan nilai yang diperjuangkan. Model generatif perlu berakar pada prioritas manusia, diisi nilai manusia, dan menggunakan data pelatihan yang lebih beragam. Walaupun tujuannya membangun kebenaran serta kepercayaan ke dalam data dan algoritma, jaminan sempurna hampir tidak mungkin. 22. Komunikasi krisis menjadi semakin mendesak. Ketika kepercayaan dilanggar, pimpinan tidak dapat hanya menonton. Mereka harus berdiri untuk sesuatu, menyampaikan pesan, dan tetap setia kepadanya. Kesalahan, terutama pada sistem iteratif yang mengembangkan cacat kepercayaan, perlu diakui segera. Kegagalan melakukannya dapat membuat pelanggan serta pegawai pergi untuk selamanya. 23. Dewan menghadapi risiko geopolitik, reputasi, dan teknologi baru. Kecepatan perubahan menuntut pemahaman serta pengawasan. Dewan perlu menginventarisasi penggunaan kecerdasan artifisial, menerapkan kebijakan serta praktik baik, memahami peluang dan risiko secara strategis, dan menetapkan pemilik transformasi kepercayaan. Kepercayaan merupakan persoalan komersial serta pendapatan, bukan sekadar kepatuhan. 24. Transformasi kepercayaan mencakup inventaris sistem serta data, kebijakan privasi dan kecerdasan artifisial, survei pelanggan, penyampaian pesan, dan seseorang yang memiliki proses tersebut. Semua pemangku kepentingan ingin mempercayai organisasi, data, pihak ketiga, dan cara teknologi ditangani. Kerangka ini membuat kepercayaan menjadi proses yang dapat dikelola, diukur, dan diawasi. 25. Di luar pertanyaan tentang kemampuan teknologi, manusia perlu bertanya siapa yang dilayani, siapa yang memutuskan cara penggunaan, dan apa yang terjadi ketika sistem dipakai untuk penipuan daring, kampanye politik, atau pemerintah asing. Bahaya tersebut bukan tambahan, tetapi bagian inti dari jenis sistem yang sedang dibangun. Tujuan, kuasa, dan penerima manfaat harus diperiksa bersama kemampuan teknis. 26. Konsumen akan merasa semakin rentan terhadap gangguan teknologi pada keselamatan serta keamanan. Mereka dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kepercayaan, terutama melalui manusia yang memahami teknologi. Orang yang mampu akan mempekerjakan manusia daripada perangkat lunak untuk berbagai tugas karena tidak sepenuhnya percaya kepada sistem. Dalam konteks ini, manusia dapat menjadi kemewahan tertinggi. 27. Hubungan manusia ke manusia yang dipercaya akan semakin bernilai. Dalam bentang yang dikuasai teknologi, orang tetap mencari koneksi tulus dan interaksi bermakna. Pengelolaan hubungan menjadi kemampuan yang lebih dihargai, khususnya dalam jasa keuangan. Perangkat pengelolaan hubungan pelanggan membantu penargetan dan wawasan, tetapi tidak pernah sepenuhnya menggantikan hubungan manusia yang dipercaya. 28. Untuk menjamin kepercayaan,
Organisasi harus memulai dengan investasi pada manusia. Kecakapan dalam kerangka pohon kompetensi perlu dikembangkan, sedangkan budaya berpusat manusia dibangun melalui kerangka budaya tempat kerja chain. Salah satu tantangan kepemimpinan terbesar dekade berikutnya adalah cara memperbaiki, membangun, dan melindungi kepercayaan manusia secara bermakna serta berkelanjutan. 29. Sebagai penutup, bab 28 menyampaikan 5 pesan. Teknologi dapat menjalankan operasi, tetapi manusia menjaga nilai dan risiko. Risiko ruang putih menuntut pengawasan adaptif serta lintas fungsi. Keterjelasan, izin sosial, dan algoretika menopang penerimaan. Pimpinan, dewan, serta komunikasi krisis harus memiliki tanggung jawab nyata. Investasi pada manusia dan hubungan dipercaya menjadi keunggulan utama. Sistem harus melayani manusia. Manusia tidak boleh kehilangan kuasa untuk menilai, mengarahkan, dan bertanggung jawab. 30.